lucunya adalah ketika saya subscribe, saya tidak pusingkan videonya. Halo, jumpa lagi bersama saya Miguel Nomensen di channel YouTube DAO Explorer. Seperti yang tadi kalian lihat bahwa saya melewati pemandangan yang begitu bagus. Saat ini saya tepat berada di Gunung Barat Pulau Ndao. Dan di video kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai seputar YouTube. Sesama YouTuber pemula tentu ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Meskipun saya sudah hampir setahun aktif di yang ingin kita bahas saat ini adalah sub for sub. Apa itu sub for sub? Contoh, si channel A dan si channel B mereka berinteraksi untuk saling subscribe. Si A minta si B untuk subscribe channelnya si A, kemudian si B juga membalas untuk meminta si A subscribe channel YouTube-nya si B. Begitu. Maraknya di grup Facebook namanya YouTuber Pemula Indonesia. Saya bergabung di grup Facebook itu cukup lama dan ada banyak hal yang akhir-akhir ini saya mulai merasa aneh. Saya merasa apa sih? Ini nih salah satu contoh, ada salah satu akun Facebook bernama, saya sensor namanya. Hayo subs Amana. What is that? Dan ada lagi ya yang yuk kita saling subs, cari amanah aja. Kebanyakan 105 subscriber maksudnya. Jadi turun 87 subscriber. Yang namanya sub for sub itu bahayanya ada, risikonya pasti ada. Kemudian ada lagi, ayo kak saling amanah, view 3 menit, langsung saja inbox. Oh, maksudnya apa coba ya? Saling amanah view 3 menit. Oh, berarti jadinya misalnya si A suruh B subscribe channelnya si A, kemudian nonton salah satu video selama 3 menit tanpa di skip. Terus mereka saling subscribe dan saling menonton video selama 3 menit. Nonton entah suka atau tidak suka, mungkin terpaksa. Ya tergantung konten lu begitu ya. Kalau syukur-syukur kalau lu suruh subscribe, terus mereka subscribe, habis mereka cek video, kepoin video lu dan mereka nonton. Misalnya si A meminta si B subscribe channelnya si A begitu ya. Ya syukur kalau dia kepoin videonya si A. Kalau tidak, berarti dia cuma subscribe doang gitu ya. Tidak pusing entah video lu jenis seperti apa, video lu tipenya seperti apa, lu bergerak di video konten isi kontennya apa, dia tidak pusing kan itu. Kemudian ada lagi mana ini? Ini lucu-lucu sekali ini, guys. Kenapa yang sering hilang terus subscribe-nya? Kemarin hilang 10, sekarang hilang 15. Makan itu makanya. Ini pengalaman saya waktu itu, subscriber saya masih di 200-300-an. Saya kerja semalam sama teman-teman saya, begitu ada sekitar 2 atau 3 orang. Saya share, terus mereka share ke teman-temannya, minta subscribe. Terus kami meminta yang subscriber ini, mereka screenshot bukti begitu lalu kirim ke kami. Itu pengalaman yang paling bodoh, pengalaman paling lucu menurut saya selama berinteraksi di dunia per-YouTubean. Oh, hujan sepertinya, guys. 2000 years later. Mengenai sub for sub, saya sempat bergabung di grup Facebook YouTuber Pemula Indonesia. Di situ
isinya seputar kayak tadi, sub for sub, view sekian menit, amanah segala macam, dan mereka berbagi link YouTube-nya mereka. Saya juga tidak mau ketinggalan, saya juga berbagi link YouTube saya. Terus ada yang inbox tidak kenal siapa. Lucunya adalah ketika saya subscribe, saya tidak pusingkan videonya karena memang saya tidak hobi nonton video seputar seperti itu. Saya tidak tertarik untuk nonton video mereka. Begitupun juga mungkin dengan ketika saya share videonya saya kepada mereka, mungkin mereka tidak mereka subscribe, tapi mungkin mereka tidak nonton. Ya, itu sudah pasti itu, sekedar dapat subscribe. Syukur-syukur kalau ada yang kepoin video lu dan nonton video lu. Ada lagi tuh, ayo inbox, terus di kolom komentar di grup itu kalau ada yang posting sesuatu, terus di kolom komentar tuh pada share link YouTube-nya mereka. Wah, ramai sekali komentar, share link, terus minta subscribe, saling sub, ayo inbox, amanah, permanen, apalah. Ya itu. Saya juga sempat berkecimpung di grup tersebut hampir sekitar seminggu kalau tidak salah. Memang dapat subscribe, ada yang habis itu batal subscribe. Dan seperti kalian, kalau kalian pengen tahu lebih jauh, kalian buka tuh di Google. Di Google cari itu bahaya sub for sub. Klik di Google support. Di situ ada kebijakan interaksi palsu. YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya, entah itu melalui penggunaan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi. Konten dan channel yang tidak mematuhi kebijakan ini dapat dihentikan atau dihapus dari YouTube. Kalian bisa baca sendiri secara lengkapnya. Penting, jika Anda mempekerjakan seseorang untuk mempromosikan channel, keputusan yang mereka buat dapat mempengaruhi channel Anda. Metode apapun yang melanggar kebijakan kami dapat mengakibatkan video atau channel dihapus, baik itu tindakan yang diambil oleh Anda atau seorang yang Anda pekerjakan. Wah, YouTube tidak main-main guys. YouTube tidak mentoleransi tindakan-tindakan yang sederhananya tidak natural begitu. Orang tidak natural untuk menonton video Anda. Makanya waktu itu saya juga merasa bahwa ada semacam aneh dari sub for sub. Lebih bahaya lagi ketika di kolom komentar itu ada indikasi sub for sub. Itu dianggap spam oleh YouTube dan pihak YouTube bisa memberikan Anda peringatan. Kalau misalnya 3 kali peringatan, maka channel Anda bisa dihapus dari pihak YouTube. Itu bahaya. Misalnya Anda sudah berkecimpung di dunia per-YouTubean sudah sekian lamanya, lalu tiba-tiba channel Anda dihapus, kan sayang sekali. Namanya YouTuber pemula pasti aktivitas, mungkin lagi santai-santai, Anda bisa men-share link Anda ke teman-teman di Facebook Anda, di Instagram. Ya, syukur-syukur kalau mereka nonton atau syukur-syukur kalau mereka subscribe. Teman dekat pun kalau kalian minta subscribe, pasti mereka subscribe. Dan kalau misalnya video Anda menarik, pasti mereka nonton. Tapi kalau Anda terlalu fokus di situ juga, itu tidak baik. Dari pihak YouTube sudah memberikan indikasi bahwa ketika ditemukan tindakan itu secara terus-menerus, maka Anda akan diberikan peringatan melalui email. Jika mendapat peringatan sampai kali ketiga, berarti channel Anda bakal dihapus. Bikinlah konten yang menarik, betul-betul original dari hasil karya Anda. Ada begitu banyak ide, begitu banyak jenis konten yang Anda bisa garap. Baik itu melalui handphone, kamera, dan kamera profesional lain sebagainya. Bikinlah konten-konten yang kira-kira bisa menggugah orang untuk menonton video Anda. Who's coming? Jadi kalau video Anda menarik, orang bakal secara natural akan nonton video Anda. Pasti mereka bakal klik itu cabai merah atau subscribe. Dan mereka ketika nonton video Anda, kalau ada video yang menarik, pasti mereka kepoin video-video lain Anda. Kalau memang seragam atau menarik atau bahkan video-video Anda di dalam itu menarik, pasti mereka subscribe secara alami. Dan itu orang-orang tersebut adalah penonton aktif. Baik, di YouTube juga ada yang namanya subscriber yang tidak aktif menonton video Anda. Itu bakal dihapus oleh pihak YouTube. Makanya kenapa subscriber Anda bisa menghilang, bisa berkurang sekitar, ada sehari bisa 2, ada bisa 3, ada bisa sampai belasan. Itu karena memang mereka tidak aktif menonton video Anda. Karena tadi terpaksa subscribe, karena mungkin Anda meminta mereka subscribe. Jadi mereka cuma subscribe dan tidak menonton.
Ada lebih kocak lagi, lihat ya, ini lebih gokil guys. Dia cerita di YouTuber pemula Indonesia. Bulan Oktober mulai dimonetisasi. Sampai hari ini Februari baru mendapat segitu saja. Sedikit sekali bukan? Padahal sudah rajin upload. Nah, di sini saya mau menegaskan saya tidak lalu mementingkan itu semua. Advice-nya cukup menarik guys. Nah, bagi yang belum dimonetisasi tidak usah capek. Kalian cari subscribe sampai minta-minta serta support segala. Ini waktunya digunakan untuk memikirkan konten yang bermanfaat. Jadi saya banyak menemui yang sakit hati setelah capek minta subscribe dan viewer, tapi setelah dimonetisasi tidak seperti apa yang dibayangkan. Jadi yuk enjoy aja berkarya yang positif untuk orang lain, karena yang sub for sub belum menemui titik di mana Anda permasalahan sebenarnya. Jadi dia subscribernya banyak sekali nih, lihat guys. Subscribernya ribuan tapi yang nontonnya sedikit. Sehingga dari bulan Oktober tahun 2020 itu sampai sekarang itu kalau mereka aktif, wah penghasilannya bukan segini, bukan 246 ribuan ini, pasti bisa jutaan, bisa. Risikonya tadi meminta sub for sub, itu risikonya begitu. Jadi subscribernya tidak aktif menonton. Ada subscriber saya yang saya minta untuk mereka subscribe, dilihat dari view-nya video-video saya itu paling 100-an. Ada video-video menarik sampai tembus ribuan view. Ya itu artinya bahwa konten menarik. Kalau videonya ala kadar ya, bahkan yang bagus juga view-nya sepi. Itu dia guys, karena tadi risiko dari sub for sub.